Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Dwi Purwasih dengan NIM A11 2019 12158 dengan kelompok 4513 matkul pemrograman perangkat bergerak. Di sini saya menjelaskan tentang proyek UAS yang telah saya buat untuk memenuhi tugas pemrograman perangkat bergerak. Di sini program yang saya buat mengenai e-commerce yang dapat terhubung dengan database seperti CRUD ya. Kita mulai yang pertama. Yang diakses awal kali adalah flash screen. Di flash screen kita menggunakan relative layout dan kemudian di dalamnya aku menaruh image view di layout sendiri. Yang dimana image view ini adalah dari toko online kami. Di sini kita menggunakan orientasi oriental yang backgroundnya saya kasih warna hijau muda. Kemudian untuk Java splash screen ini dimana aku menggunakan untuk menghilangkan action brand dan ini untuk menghilangkan dari screen-nya, dan ini dimana saya atur untuk 3 detiknya. Kemudian lanjut, setelah di bagian last screen kita masuk di halaman dashboard atau disebut dalam program itu main activity. Kita di sini menggunakan relative layout. Saya menaruh match parent. Di sini saya menggunakan orientation yang vertikal, dan di relative layout dimana yang pada atas ini dimana saya gunakan pada frame layout untuk bagian search. Kemudian di sampingnya ada logo keranjang dan ada logo user, dan masing-masing ini ketika diklik akan masuk ke menu yang dibutuhkan seperti itu ya. Kemudian di bawahnya saya menggunakan card view. Card view ini berisikan untuk scan view barcode, dan kita di bawahnya lagi untuk menggunakan scroll view, yang dimana scroll view ini digunakan yang menggunakan horizontal scroll view dibagi menjadi 2, yaitu horizontal view di bagian atas ini berisikan mengenai kategori, kemudian turun lagi ke bagian rekomendasi. Nah di sini ya, kemudian turun lagi untuk gambar-gambarnya ini menggunakan card view seperti itu. Kemudian lanjut, ketika lanjut kita klik salah satu menu di atas ini, maka kita akan langsung ke halaman contoh. Kita akan klik ke bagian user ini. Nah jadi akan masuk ke bagian data user, dimana data user ini saya menggunakan linear layout. Linear layout ini di dalamnya saya menggunakan list view untuk melakukan list dari data itu sendiri. Jadi saya menggunakan button, kemudian ya, terus kita klik, kita akan mulai untuk melakukan input data seperti itu. Kemudian untuk sebelum input data saya menggunakan database helper, dan untuk nama DB saya kasih ini yaitu. Kemudian untuk field 01 saya memberikan NIM, dan field 2 saya memberikan nama mahasiswa di situ. Kemudian turun ke bagian pembuatan tabel. Pada pembuatan tabel sendiri yaitu NIM merupakan primary key dan mahasiswa merupakan teks seperti itu. Kemudian turun ke tambah data, dimana ini di sini untuk mengisi NIM dan nama saya digariskan dengan xNIM dan nama, dan lagi untuk baca data, dimana baca data ini ada untuk select stom nama dan nol gitu. Untuk yang bawah ini adalah untuk update data seperti itu ya. Field 1 untuk testing dan field 2. Kemudian ada di data user. Di bagian data user ini sendiri saya menggunakan
mendeklarasikannya, yaitu list view yang pertama. Kemudian ada button ini ya, ada input, buttonnya input. Kemudian untuk array listnya list Python, array adapternya ada adapter. Kemudian turun untuk mendeklarasikan list view ini data dan double input. Kemudian untuk menampilkan data mahasiswa, di mana ini untuk menampilkannya data user, yaitu nama Javanya sendiri yaitu data user. Kemudian kita turun ke bagian ini, double input, di mana data ini masuk ke halaman selanjutnya, yang dimana ketika kita klik data user ini, maka langsung ke halaman input data begitu. Kemudian turun ke list view ini sendiri. Di dalam ini sendiri ada juga name dan nama ya. Jadi ketika nanti kita klik akan langsung masuk ke halaman edit. Jadi sebelum ke edit kita harus masuk ke halaman input data seperti itu. Di halaman input data ini untuk halaman tampilannya kita bisa menggunakan linear layout. Kemudian untuk orientasinya sendiri saya menggunakan vertikal. Kemudian di dalamnya ada text view, yang dimana text view ini atas untuk tulisan edit data dari mahasiswa, dan di bawahnya ada linear layout yang dimana untuk memberikan tulisan name dan mengisikan name dari mahasiswa. Dan kemudian di bawahnya ada dua button, yang kemudian button pertama untuk simpan dan kedua untuk tampilkan. Kemudian kita buka Javanya, ini untuk input data. Di dalam input data ini untuk mendeklarasikan button, jenis DBL save dan view. Untuk editor sendiri ada xname dan xnama, dan database-nya yaitu db. Untuk misalnya ada xname itu name mahasiswa dan xnama itu nama mahasiswa, dan dimana DBH sendiri adalah database sendiri. Dan ini tuh tombol view ya. Kemudian untuk tombol view, ketika kita klik save maka akan langsung ke menu. Jadi ketika name-nya kurang dari 14 itu, maka user ini tidak bisa, karena di sini akan langsung error, dan akan langsung error karena wajib 14 karakter. Dan maaf, akan ada tulisan maaf, ini harus 14 karakter. Dan kemudian untuk tombol view, ketika kita klik tombol view tersebut, kita akan langsung terhubung ke halaman view seperti itu. Lanjut ke halaman edit data. Sebelum halaman ke edit data, kita kembali lagi ke sini ya, ke data user, yang dimana list view inilah untuk membuka. Jadi ketika kita klik dari data tersebut, yang di kiri ada name dan nama, maka kita akan langsung mengambil nama datanya. Kita akan mengambil name dan juga namanya. Itu untuk name dan juga namanya. Jadi setelah itu diklik, maka akan langsung ke halaman edit data ya. Jadi data tanpa kita inputkan, maka nama dan juga name akan masuk dengan sendirinya. Kemudian kita tinggal edit untuk data dan namanya, kita klik update. Kemudian untuk jawabannya sendiri, kita edit data itu ini sendiri, yang dimana ini di atas ada database silver, dan kemudian ada date nama. Kemudian di sini ada date nama, update, delete, dan juga view. Untuk mendeklarasikan nama, ini ada name dan nama. Stringnya tuh untuk tampung name dan tampung nama. Kita deklarasikan dulu. Untuk sini ini untuk name mahasiswa edit dan si nama. Kemudian untuk btn, delete, dan view masing-masing ini memiliki fungsi masing-masing, yang dimana btn aktif untuk table update, btn delete untuk table delete, kemudian untuk btn view untuk btn view untuk tombol view ya. Kemudian ini untuk tampung name, tampung nama, untuk si nama dan
tampung nama, sinim ya, kemudian si nama dari tampung nama ini. Kemudian di bawah ada bottom update, yang di bawah ini ketika kita klik update maka ada update sukses, update kita akan berhasil seperti itu ya. Kemudian kita klik view, button view, maka kita akan langsung kembali ke halaman ke data user. Oke, sebelum kita jalankan aplikasinya, maka kita buka dulu untuk mirroringnya ya. Mirroring ini sendiri saya menggunakan aplikasi luar yaitu Fiverr. Kita tunggu ya. Mari kita run seperti ini aplikasinya. Nah, ini adalah splash screen ini di awal ya. Kemudian ini yang di bagian dashboard saya menggunakan horizontal scroll view, dan ini di elemen scroll view-nya ya. Nah, tadi kita bahas untuk edit, untuk CRUD-nya dimana kita klik di tombol user ini, maka akan masuk ke halaman list view tadi, di halaman data user tadi. Ketika klik kita input, kita masukkan NIM 12158, kemudian nama saya, siswanya Lala, DP. Kita klik simpan dan saya klik sambilkan. Nah, oke, bentar kita run dulu ya. Kita masuk kembali ya, sabar. Kita input, masukkan NIM, nah ini untuk data. Kemudian ketika saya klik ini, klik data ini, kita klik lama, ini adalah data yang bisa kita edit, yang dimana contoh saya edit jadi nama saya Lala WP. Update sukses, kemudian kita klik tampil. Misalkan saya begini. Nah, ini untuk update data yang sudah saya update tadi. Ini untuk kapital semua dan bunyi ini kecil. Dan saya edit lagi nih. Bentar ya, ini saya update lagi. Tampil. Nah, ini udah masuk untuk datanya, data saya update kecil semua. Dan ini sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.